Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan akhirnya ada satu lagi dokumenter lokal yang tayang di bioskop komersil, yaitu yang judulnya mantap banget, Ada Harta Tata Raisa. Gue bilang akhirnya tadi ya, karena dokumenter itu termasuk genre yang jarang banget tayang di bioskop komersil dan dibikin sama sinias Indonesia. Mungkin cuman kalah jarang sama musikal dan animasi kayaknya ya. Kalau dokumenter ya masih mending sebenarnya sih, kalau kita ngelihat festival kayak JAV gitu misal, atau festival film dokumenter tuh bahkan khusus dokumenter ya, itu masih lumayan banyak dokumenter. Tapi kalau yang di bioskop komersil tetap aja hitungannya dokumenter itu sangat sedikit. 2024 udah jalan setengah tahunan aja di bioskop komersil baru ada nih 2 dokumenter Indonesia yang tayang, Harta Tata Raisa sama yang kemarin tuh Exil bikinannya Lola Amaria. Dan itu hitungannya udah lumayan banyak tuh. Biasanya dalam setahun aja kalau ada satu tuh alhamdulillah, di setengah tahun ada 2. Ya syukurlah. Semoga besok ada 1-2 lagi di sisa 6 bulan ke belakang gitu. Tapi ini tetap intinya adalah salah satu genre yang paling jarang tayang dan dibikin sama sinias Indonesia. Dan Harta Tahta Raisa ini adalah film keempatnya dari Imaginary. Awalnya tuh seinget gue emang gak berniat tayang di bioskop sih. Kalau gak salah mau masuk bioskop online, correct me if I'm wrong. Tapi kemudian berubah rencana jadi film keempatnya Imaginary yang tayang di bioskop. Feeling gue sih kayaknya itu macam apa ya, bonus gitu lah. Setelah agak lain kemarin kan secara gak terduga bisa dapat 9 juta lebih, hampir 10 juta gitu. Jadi oke, ini Imaginary dapat bonus buat nayangin dokumenter mereka di bioskop. Walaupun secara komersil sebenarnya gak terlalu menjanjikan kalau dokumenter. Tapi di luar itu mantap lah Imaginary. Buat sebuah PH baru, eksplorasi mereka tuh keren banget. Nggak cuman bagus-bagus filmnya ya, so far dari 4 yang udah tayang tuh, tapi juga punya genre terus tema yang beda-beda gitu. Selain Harta Tata Raisa, sebelumnya kan ada Ngeri-Ngeri Sedap, Jatuh Cinta seperti di film-film, terus agak lain, dan besok juga masih ada Kakak Bos gitu yang juga lumayan unik ya. Ya semoga kedepannya itu konsisten terus ya, nggak tergoda karena wah kayaknya bikin ini laris nih gitu, ngikut nggak sih. Semoga Imaginary konsisten sama usaha mereka buat munculin tema-tema dan genre-genre yang jarang diangkat dengan kualitas yang oke. Ini gue acungin jempol buat Imaginary. Ngomongin Raisa ya, nih gue mau jujur lah, jujur gue sebenarnya bukan fans sih. Maksudnya dalam arti bukan haters juga ya, tapi kayak gue simply nggak terlalu familiar sama karir dia gitu. Gue tahu beberapa lagunya, gue tahu judul-judulnya, refnya tuh kalau denger gue mungkin oh iya tahu lagu ini, tapi kalau disuruh nyanyi karaoke gitu gue nggak hafal liriknya. Makanya pas di awal film nih, sebelum filmnya mulai, prolognya tuh kan ada adegan karaoke tuh gue nggak bisa ngikutin. Gue cuma tahu oh ya ini lagu yang ini gitu, tapi gue nggak bisa ngikutin sing along gitu liriknya gimana. Tapi BTW itu prolog yang lumayan kreatif sih, lumayan iseng gitu, nyuruh penonton tuh karaoke dulu beberapa lagu, pemanasan ibaratnya lah sebelum filmnya mulai. Itu sesuatu yang simple banget tapi kreatif. Tapi walaupun gue bukan fans Raisa ya, film ini tuh bisa munculin interest gue gitu. Dan itu sebenarnya sih yang penting sih. Harta Tata Raisa emang dibikin buat para Yoraisa ya, buat merayakan karir dia gitu. Tapi kan bakalan lebih bagus lagi kalau bisa ngait orang-orang yang bukan fans gitu, kemudian jadi munculin interest mereka ke si Raisa. Dan buat gue film ini bisa ngelakuin itu gitu, karena setelah filmnya kelar gue jadi tahu banyak hal tentang Raisa. Gue tahu masa kecil dia tuh gimana, perjalanan karir dia tuh seperti apa, terus diskografinya tuh apa aja, judul albumnya apa aja, kan gue nggak tahu selama ini. Anggota tim yang menyokong dia itu siapa aja, terus lingkungan kerja dia, kantor dia tuh bentuknya gimana, persiapan konser tunggalnya tahun lalu itu jalannya kayak apa, terus fakta-fakta lain terkait urban legend itu soal mandi pakai air galon tuh gue juga jadi tahu kebenarannya gimana. Jadi bisa dibilang dokumenter bikinannya Soleh Solihun ini emang informatif banget, informatif dan lengkap. Saking lengkapnya sebenarnya malah ada kesan kalau Soleh nih terlalu ambisius gitu, a bit too ambisius. Gue nggak bilang terlalu ambisius banget, tapi agak terlalu ambisius. Karena kan walaupun narasi utamanya itu adalah proses menuju konser tunggal di GBK tahun 2023 ya, tapi di sela-sela itu kan ada subplot lain tuh yang berusaha ngejelasin oh si Raisa tuh seperti ini loh, orang-orang di sekitarnya kayak gini, karirnya, lingkungannya kayak gini. Jadi emang ceritanya tuh ada banyak. Dan selama perjalanan menuju hari H lo bakal ngeliat gimana Raisa dan timnya tuh mengalami banyak rintangan, dari hujan yang mengguyur pas gladi resik, terus tiba-tiba stadionnya dipakai buat pertandingan timnas U20 tanpa ada woro-woro terlebih dahulu, sampai ujian terberatnya itu pada saat Zalina anaknya Raisa itu jatuh sakit sampai harus masuk rumah sakit. Yang intinya dokumenter ini tuh punya materi yang cukup
buat bikin cerita yang fokusnya itu ke konser. Dan sebenarnya cerita tentang konser itu bisa dikemas jadi sesuatu yang intens gitu kalau siniasnya tuh bagus. Karena kan si musisi itu mengalami banyak rintangan gitu ya. Nah, itu bisa dikemas jadi sesuatu yang menegangkan sebenarnya. Cuman film ini kayak kesulitan ngejaga intensitas gitu. Soalnya itu tadi terlalu sering mampir gitu ke cabang-cabang cerita yang lain. Gue setuju kalau setiap cabang itu nyimpen potongan-potongan fakta yang ngebantu kita sebagai penonton, apalagi orang-orang kayak gue yang asing sama Raisa itu buat lebih mengenal sosok dia. Tapi yang gue sayangkan tuh ada kalanya kita tuh mampirnya tuh kelamaan di satu titik. Gue mampir nggak masalah karena itu tadi ya, setiap tempat yang kita singgah itu punya info-info penting. Tapi kalau mampirnya kelamaan, momentum ceritanya kan jadi berkurang, intensitasnya tuh jadi nggak terlalu kuat. Nah, itu sih kekurangan dari dokumenter ini sebenarnya. Tapi gini, kalau lo ngelihat Harta Tahta Raisa itu kayak artikel atau berita gitu yang tujuannya adalah menambah pemahaman kita, menambah pemahaman orang-orang tentang subjeknya, which is Raisa. Film ini tuh udah berhasil jadi pembuktian lah, pembuktian buat Soleh Solihun kalau dia adalah pencerita dan jurnalis yang mumpuni gitu. Gue ngeliat nih Soleh udah mulai nemu formula yang cocok buat dia sebagai sutradara gitu. Di saat di awal karir dia kan dia bikin Reuni Z, terus Mau Jadi Apa, itu kan gue nggak bilang itu hancur tapi nggak maksimal lah, kurang bagus. Nah, belakangan ini di Harta Tahta Raisa, terus kemarin Star Syndrome, itu hasilnya oke karena si Soleh tuh kelihatan familiar sama dunia musik, which is itu wajar ya karena dia adalah seorang jurnalis musik dulu. Nah, tapi dia udah kayak nemuin comfort zone dia gitu. Oke, gue ngangkat soal dunia musik, gue tahu apa yang gue omongin, gue tahu gue mau ngasih lihat apa ke orang-orang, hasilnya bagus. Di sini secara cerdik si Soleh itu nyusun narasinya tuh sebagai proses itu look back, menengok ke belakang gitu lah. Makanya nih pas pertama kali Raisa itu ngomong ke penonton, ngomong ke kamera, bercerita ke kamera, itu latarnya adalah H+1 dari konser. Biasanya kan kalau di opening film terus narasumbernya ngomong itu kan sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, di sini yang pertama kali dilakuin adalah setelah konser itu terjadi. Kenapa? Soalnya di sini Soleh tuh pengen ngajak kita sebagai penonton untuk ngelihat semua peristiwa itu lewat kacamatanya Raisa yang dia tuh merenungkan perjalanan panjang karirnya lah. Ya kayak tadi gue bilang, ini film sebenarnya narasinya, temanya itu adalah look back, melihat ke belakang. Di sini Raisa tuh nengok ke belakang nih. Kemarin gue baru konser di GBK nih. Jadi solois perempuan Indonesia pertama yang bisa konser tunggal di GBK. Dan itu sebelumnya lagi dulu 13 tahun lalu pada saat gue baru mulai karir, gue jadi penyanyi kafe dulu. Kok bisa sekarang gue konser di GBK? Nah, narasi kayak gitu. Harta Tahta Raisa ini beneran kayak hasil kerja seorang jurnalis yang jago gitu. Jurnalis yang jago kan jelas harus pandai bercerita, harus pandai membagi informasi. Dia juga harus tahu nih kalau bikin cerita yang bagus itu mesti ngumpulin riset yang kuat, narasumber yang juga banyak, yang juga bisa balance antara kuantitas dan kualitas. Dalam arti gini, narasumbernya tuh nggak asal banyak, tapi mereka juga orang yang harus paham banget soal subjeknya dan juga harus jago bercerita gitu. Karena percuma di saat dokumenter tuh narasumbernya tuh seorang ekspertis gitu yang jago banget, tapi begitu ngomong cara bercerita dia tuh nggak enak buat diikutin, monoton, ngebosenin dan lain-lain. Nah, semua itu bisa diatasi sama Soleh di sini. Narasumbernya semua bisa ngasih kita pemahaman yang lebih jauh soal Raisa dan mereka emang jago bercerita gitu. Even seorang Hamis Daud loh, maksudnya gini, no offense, tapi selama ini kan sebagai aktor, gue ngerasa Hamis tuh kurang oke lah, lebih sering kurang oke daripada oke-nya. Tapi di sini ya karena ini bukan acting ya, ini real, dia tuh bisa bercerita, bisa bertutur dengan enak banget. Dia cerita soal date-nya dia sama Raisa dulu gimana, itu bisa ngasih cerita yang menarik dan manis gitu. Selama ini padahal gue nonton Hamis di bioskop, kalau di film-film tuh kayak aduh bro, tapi di sini anjir, ini orang sebenarnya karismatik, punya potensi, cuman perlu diasah. Tapi itu urusan lain lah, itu ngomongin Hamis deh. Narasumbernya selain Hamis pun juga sama sebenarnya. Narasumbernya itu semua punya informasi yang penting untuk dibagiin ke penonton dan mereka tahu gimana cara ngebagiin info itu dengan oke. Terus di last act-nya, nah ini gue juga suka nih. Bahkan sebagai orang yang tidak hafal ya lagu-lagu Raisa, gue sangat menikmati last act film ini. Presentasinya tuh emosional. Pas konsernya udah mau kelar, terus Raisa tuh bersimpuh di tengah panggung, dia teriak. Terus di sisi lain si Boim, manajer dia, tuh duduk di bawah panggung gitu di tribun penonton, terus dia tuh nangis gitu tuh. Gue ikut tersentuh gitu loh. Karena nggak harus jadi seorang fans untuk bisa tersentuh sama pemandangan itu. Soalnya pemandangan-pemandangan itu adalah pay off buat orang-orang yang passionate banget. Buat
buat berusaha ngewujudin cita-cita mereka di hal yang mereka suka, di hal yang mereka cintai. Jadi kalau misalkan lu pernah punya pengalaman seperti itu, passionate sama suatu hal, terus lu mati-matian ngelakuin apapun buat hal itu, lu akan tersentuh sama pemandangan tadi. Ya pokoknya ini dokumenter yang informatif banget lah. Dan di luar itu yang gak kalah penting adalah dia bisa memanusiakan seorang Raisa. Raisa kan kita taunya itu ya, wah diva nih, apa solois Indonesia yang terkenal banget, lagu-lagunya ngehits, sampai ada apa rumor soal ridernya itu mandi pakai air galon. Itu kan sebenarnya muncul karena status dia sebagai seorang diva. Dokumenternya bisa capture dia itu sebagai manusia biasa, manusia yang malu-malu pada saat ngedengerin pasangannya itu cerita soal romantisme mereka, manusia yang khawatir pada saat anaknya itu sakit, manusia yang walaupun udah ngelewatin nggak tahu ya mungkin puluhan ribu panggung tetap aja gugup pada saat mau konser. Itu yang gue suka sih pada saat gue ngeliat Raisa tuh jalan di GBK pakai apa sih dress biru itu di tengah-tengah apa puluhan ribu, 42.000 ya, 42.000 penonton yang neriakin nama dia. Gue suka tuh pada saat kameranya nyorot muka dia senyum tapi kelihatan banget dia tuh nervous, kerasa loh itu senyum orang yang astagfirullahaladzim, bismillah semoga lancar. Nah kayak gitu, itu gue suka karena momen itu bisa nanggap sisinya Raisa yang lebih manusiawi. Oke ya, kalau skor buat Harta Tahta Raisa mantap lah, ini gue kasih 7,5 dari 10 lah. Sekali lagi, kalau misalkan lu bukan fans Raisa sekalipun, tetap kasih kesempatan ke film ini. Gue udah membuktikan itu. Gue nggak tahu lagu-lagunya secara detail dan gue bisa suka. Ya sama hitung-hitung inilah. Meskipun kita tahu ya in the end nih bakal penontonnya sedikit, bakal hilangnya lumayan cepat dari bioskop, tapi at least marilah kita bantu untuk ngebus penontonnya gitu, biar dokumenter tuh ya punya ruang lah di bioskop komersil kita. Dan buat yang udah nonton silahkan bagiin review lo di kolom komentar. Dan walaupun tadi gue bilang ayo support, bukan berarti ayo bagiin yang positif doang. No, kalau kalian punya evaluasi tentang kekurangan film ini bisa lo tulisin di bawah. Silahkan bebas berkomentar. Oke, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, ada juga join membership Cinecrip sesuai dengan tier yang sudah terpampang di home kami. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join, terutama dari tier BSD dan La Familia yang muka-muka dan namanya bisa lo saksikan berikut. Thank you so much, you are the best. Oke, kalau gitu gue Rashid Haris, sampai ketemu di video-video berikutnya.